Selamat siang Bu Dewi dan teman-teman. Kami dari kelompok 9 yaitu Mutia Wardani, Georgina Tasya, Nurhaliza, dan Rebecca Gracia akan mempresentasikan case 9 untuk uh, case untuk minggu ke-9 yaitu Banking and Financial Institutions, Theft of Cash on Hand or Theft of Cash Receipts. Jadi di presentasi kali ini kami akan memaparkan summary dari case, lalu menjawab soal pertama yaitu mengidentifikasi risiko dari prosedur yang dideskripsikan di case, lalu soal kedua yaitu kontrol yang digunakan untuk memitigasi risiko-risiko tersebut, lalu soal ketiga yaitu rekomendasi dari kami untuk meningkatkan operasi teller untuk menekan aktivitas fraudulent di bank tersebut. Oke, jadi saya akan memaparkan case summary-nya. Berdasarkan case, urutan prosedurnya yang pertama, teller akan diberitahu tentang kebijakan untuk memiliki maksimal $5.000 di laci kasnya pada penghujung hari. Jadi sepanjang hari, teller akan menerima deposit dalam mata uang lokal dan mata uang asing. Secara khususnya itu euro dan peso. Kemudian mencairkan dan menyimpan cek dan proses pembayaran loan dan penarikan tunai. Nah, saat mencairkan cek atau memproses penarikan tunai, teller memverifikasi tanda tangan pelanggan melalui SIM atau KTP yang dikeluarkan pemerintah. Teller juga memiliki otoritas untuk mencairkan cek hingga $5.000 tanpa harus memiliki pengawas yang mereview transaksi. Dan di saat jam-jam sibuk bank, terutama hari Senin, Jumat, Sabtu, kepala teller biasanya memberi kode override pada teller kalau kepala tellernya sibuk mengurusi laci kasnya sendiri. Nah, di penghujung hari, teller mengecek saldo kas individualnya di sistem dan memverifikasi saldo tersebut dengan jumlah kas aktual di lacinya. Sistem juga akan menyediakan cek total yang seharusnya sesuai dengan total cek di tempat teller. Setiap teller memverifikasi laporan transaksi kas dengan cek individual, slip deposit, dan slip penarikan tunai untuk memastikan bahwa deposit dan penarikan dilakukan dari akun pelanggan yang sesuai. Teller juga akan memeriksa ulang nilai tukar mata uang dan memasukkan biaya pemrosesan. Kalau laci teller pendek atau panjang, catatan teller dan jumlah saldo disimpan di log oleh manajer cabang. Lalu tiap Kamis pagi, salah satu pengawas menghitung laci kas setiap teller sebelum mereka membuka bank dan memverifikasinya dengan sistem. Jika batas $5.000 tadi terlampaui, kelebihan kas itu diserahkan ke supervisornya. Nah, catatan transfer kas dari teller ke pengawas ini disimpan teller dan pengawas dengan tanda tangan pada slip transfer kas yang mengindikasikan verifikasi jumlah yang ditransfer. Nah, cash box-nya tiap teller dikunci dengan kunci ganda. Satu dipegang teller dan yang lainnya dipegang pengawas. Kemudian cash box ini dikunci di ruang lemari besi. Jadi ruang lemari besinya ini juga memiliki kunci ganda. Satunya disimpan pengawas dan satunya disimpan manajer cabang. Kadang-kadang setelah teller mengunci cash box-nya, mereka langsung meninggalkan cash box-nya tanpa pengawasan dan bergegas pulang. Nah, walaupun demikian, sebenarnya tugas teller untuk memastikan cash box-nya terkunci di ruang lemari besi. Yang keesokannya, para teller berkumpul dengan pengawas untuk mengambil cash box mereka. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas jawaban dari soal yang pertama, yaitu mengenai identifikasi resiko dalam prosedur di case yang dapat memberikan peluang untuk melakukan fraud. Nah, berikut ini adalah beberapa celah yang dapat digunakan untuk melakukan kecurangan atau fraud. Yang pertama, kewenangan teller untuk mencairkan cek hingga $5.000 tanpa harus memiliki supervisor untuk meninjau transaksi. Kewenangan untuk mencairkan cek tanpa review dari supervisor dapat memikat teller untuk terlibat dalam aktivitas penipuan karena tidak diperlukan tinjauan untuk mencairkan cek hingga $5.000 sehingga teller dapat mencairkan cek yang tidak sah atau palsu. Yang kedua, mengenai kode override berjumlah banyak yang diberikan oleh head teller.
Jika kode override diberikan kepada lebih dari satu teller, akan sulit untuk menemukan pihak yang bersalah dalam kasus pencurian uang tunai, karena tidak satupun orang yang akan bertanggung jawab atas kode tersebut, sehingga dapat menarik beberapa aktivitas penipuan. Selanjutnya, mengenai pencatatan biaya pemrosesan short atau over secara terpisah. Hal ini sangat mungkin mengakibatkan pencurian uang tunai karena teller hanya mengatakan bahwa ada kesalahan dalam menghitung biaya pemrosesan jika terdapat saldo pendek atau short. Yang keempat, menghitung uang tunai setiap minggu. Nah, hal ini juga memicu fraud karena memungkinkan situasi di mana teller yang membutuhkan uang dapat mengeluarkan sejumlah uang dari laci dengan maksud mengembalikannya sebelum penghitungan depan karena percaya dia pasti akan mendapatkan sejumlah uang sebelum hari penghitungan. Poin selanjutnya yaitu catatan transfer kelebihan uang yang disimpan oleh kedua individu. Hal ini dapat memicu fraud karena jika teller salah meletakkan slip transfer tunai, supervisor akan memiliki kesempatan penuh untuk melakukan pencurian tanpa meninggalkan bukti. Selanjutnya, terdapat kunci ganda untuk kotak uang. Ini adalah item lain yang dapat menarik penipuan. Hal ini dikarenakan kunci laci merupakan tanggung jawab dari teller sehingga apabila supervisor juga membawa kunci laci, maka hal itu dapat memicu terjadinya fraud. Yang terakhir, kadang-kadang teller dapat meninggalkan kotak uang yang telah dikunci tanpa pengawasan karena tergesa-gesa ingin pulang. Hal ini juga dapat mengakibatkan fraud karena ketika pulang, supervisor dapat membuka kotak uang tersebut, padahal tanggung jawab tetap terletak pada teller. Pertanyaan selanjutnya, what controls are in place to mitigate this risk? Nah, kita itu dapat menyajikan pengendalian untuk memitigasi adanya risiko lain. Contohnya seperti, ketika kode pengganti atau override code diberikan, kode ini diberikan oleh kepala teller sendiri. Jadi, jumlah suspek dibatasi, dan siapapun yang berniat melakukan penipuan akan takut ketahuan karena pasti akan dimintai keterangan. Selanjutnya, karena ketidaksepakatan kas dan saldo rekening terkait biaya pemrosesan yang dicatat oleh supervisor, maka sangat kecil kemungkinan bagi teller untuk melakukan penipuan karena teller tersebut akan diawasi. Kemudian, uang tunai dapat dihitung mingguan. Setiap teller yang bekerja di bank tahu bahwa bagiannya pasti akan dihitung. Selanjutnya, meskipun tanggung jawab utama terletak pada teller, supervisor juga akan termasuk dalam daftar suspek jika terjadi penipuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya soal ketiga. Sarankan rekomendasi teller untuk meminimalkan peluang aktivitas penipuan. Next. Nah, di sini ada beberapa rekomendasi untuk meningkatkan operasi teller. Yang pertama, tidak ada cek yang harus diuangkan tanpa audit ganda. Audit kedua dilakukan oleh teller lain atau supervisor. Selain itu, batas tingkat kas harus diturunkan ke jumlah yang lebih rendah yang akan mengurangi risiko penipuan. Yang kedua, kode penggantian tidak boleh diberikan. Jika diperlukan, jumlah tersebut harus diberikan oleh kepala teller sendiri kepada teller. Yang ketiga, jika terjadi ketidaksesuaian, teller harus bertanggung jawab dengan jelas dan hukuman yang harus dijatuhkan padanya atas ketidaksesuaian ini. Yang keempat, penghitungan uang tunai harus lebih sering jika memungkinkan setiap hari. Yang kelima, harus ada satu buku atau beberapa bentuk register lainnya, di mana kelebihan kas dan pencatatan serah terima dan keamanan buku atau register itu harus diberikan kepada satu orang. Yang keenam, sistem pengamanan biometrik dapat ditetapkan atau diterapkan yang dengan jelas akan menunjukkan siapa yang terakhir kali mengakses kotak kas. Yang ketujuh, teller tidak boleh meninggalkan bank tanpa menyerahkan kotak kas ke lemari besi. Terima kasih.